Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Nurul Falah kelas 8. Hari ini kita akan melanjutkan mata pelajaran Al-Quran Hadis. Bukunya dipersiapkan, buku LKS Al-Quran Hadis dipersiapkan. Kemudian dibuka halaman 8 ya. LKS-nya dibuka halaman 8. Pembahasan kita judulnya di atas itu tertulis di buku mad badal, kemudian mad tamkin dan mad farki. Farki ya, ada far'i, ada farki. Ini farki. Pembahasan kita ada 3. Apa saja? Mad badal, yang kedua mad tamkin, yang ketiga mad farki. Baik, yang pertama kita akan pelajari nomor 1 di buku. Di situ tertulis nomor 1 mad badal. Mad badal, ada kata mad, ada kata badal. Mad artinya panjang. Badal artinya apa nih badal? Lihat di buku ada ya. Badal artinya pengganti ya, atau perubahan. Kan 2 kata. Kata pertama mad, kata kedua badal. Kalau mad artinya panjang. Kalau badal artinya pengganti atau perubahan. Kenapa dinamakan mad badal? Di buku ya ada, dinamakan mad badal karena mad ini sebenarnya menggantikan sukun hamzah. Jadi awalnya mad ini karena menggantikan hamzah sukun. Tahu kan huruf hamzah ya? Huruf hamzah seperti itu. Kemudian ada sukunnya. Di buku adat ya tertulis. Yang diganti dengan tanda fathah. Yang berdiri ya, di situ ada di buku maksudnya berdiri. Dalam kurung itu ada di buku ya, seperti angka 1 kecil. Waw sukun atau ya sukun. Jadi mad badal itu artinya secara bahasa mengganti atau merubah. Maksudnya apa? Mengganti hamzah sukun ya. Hamzah sukun itu diganti dengan tanda seperti yang angka nomor 1 berdiri kecil. Ada ya tuh di buku. Kemudian yang diganti itu waw sukun, kemudian ya. Baik. Kalau belum paham, nanti akan mudah dipahami dengan melihat contoh. Mad badal itu panjangnya 2 harokat ya. Mad badal panjangnya 2 harokat atau 1 alif. Nah sekarang supaya tidak bingung, lihat di buku beberapa contoh bacaan mad badal. Lihat halaman 8. Ini biar tidak bingung. Contoh bacaan mad badal yaitu sebagai berikut. Tertulis amanah. Sebelahnya lafaz aslinya amanah. Ya. Jadi yang sebelah kiri amanah, a-nya panjang, sebelah kanan aslinya amanah. Nah, yang pertama tertulis sebelah kiri tertulis amanah, a-nya panjang. Sebelah kanan amanah. Nah, ini aslinya amanah. Ada alif, ada hamzah mati, amanah. Hamzah matinya ini diganti oleh tanda seperti angka 1 kecil, amanah. Jadi amanah diganti dengan amanah.
Itu namanya mad badal, mengganti, merubah. Hamzahnya dirubah menjadi alif yang panjang. Amana dirubah menjadi dibaca amana. Itu makanya arti mad badal artinya mengganti. Contoh kedua di buku ya, ada halaman 8. Utia. Lapat aslinya itu sebetulnya bukan utia. Lapat asli dari utia, sebelah kiri tertulis utia, u-nya panjang. Lapat aslinya uktia. Nah, uktia hamzahnya diganti dengan waw jadi utia. Utia asalnya uktia. Jadi hamzahnya dibuang, diganti waw. Utia, ya, sebelah kiri utia, u-nya panjang, sebelah kanan uktia. Nah, uktia ini u-nya itu hamzahnya dibuang, diganti dengan waw. Utia, diganti namanya badal, mengganti hamzah yang tadi, ya, dengan waw. Utia. Kemudian tertulis sebelah kiri halaman 8 masih imanan. Tertulis imanan sebelah kiri. Lapat aslinya imanan. Ya. Aslinya imanan. Ada hamzah mati. Imanan. Kemudian dirubah menjadi hamzah mati diganti ya imanan. Ya, asalnya imanan, akhirnya diganti i panjang, bukan imanan tapi imanan. Nah, hamzah yang diganti ini ya dengan huruf ya mati diganti namanya badal. Makanya mad badal. Mad badal terjadi karena hamzah diganti. Digantinya bisa dengan alif kalau tanda baca sebelumnya fathah. Diganti dengan waw kalau tanda baca sebelumnya u. Hamzah diganti dengan kasrah kalau tanda diganti dengan huruf ya kalau tanda bacanya kasrah. Imanan diganti menjadi imanan. Penggantian itu disebut dengan mad badal. Badal artinya mengganti. Itu mad tamkin. Yang kedua itu mad badal, itu mad badal. Sekarang mad tamkin. Nah, tadi mad badal ya, sekarang mad tamkin. Masih halaman 8. Mad tamkin, apa sih arti mad tamkin? Kalau mad artinya panjang. Tamkin secara bahasa artinya di buku ada penetapan, pemantapan, atau penguatan. Penetapan, kemudian pemantapan atau penguatan. Itu arti tamkin, ya. Kalau kan ada dua kata, mad tamkin. Kata pertama mad, kata kedua tamkin. Mad artinya panjang. Kalau tamkin artinya penetapan, pemantapan atau penguatan. Itu arti tamkin. Nah, mad tamkin ini kenapa? Hukum bacaan mad tamkin yaitu jika ada ya sukun. Mad tamkin itu jika ada ya sukun yang didahului oleh huruf ya yang bertasdid dan berharokat kasroh. Saya ulangi, mad tamkin itu yaitu jika ada ya sukun ya mati yang didahului oleh huruf ya bertasdid dan berharokat kasroh. Jadi ya-nya berdekatan. Lihat contoh biar paham. Contoh bacaan mad tamkin. Ulang, contoh bacaan mad tamkin sebagai berikut. Nah, kalau lihat contoh, insya Allah nanti bisa mengerti. Ya, sekarang biar mengerti ini lihat contohnya. Contoh mad tamkin. Tertulis lil hawariyina. Mana mad tamkin? Lil hawariyina. Perhatikan.
Dari kata lil hawariyina, adakah huruf ya yang bertasdid? Adakah huruf ya yang bertasdid di lil hawariyina? Ada. Lil hawariyi itu tasdid. Sehabis itu ada ya mati. Ya. Itu namanya mat tamkin. Jadi yina lil hawariyina. Ada ya bertasdid, hawari, habis itu ada ya mati. Ya bertasdid, kemudian setelah itu ada ya mati, maka itu mat tamkin. Kalau ya tasdidnya kasrah lil hawariyina, maka berikutnya kalau kasrah baru terjadi mat tamkin. Ya, mat tamkin lil hawariyina. Ada ya tasdid, kemudian habis itu ada ya mati. Itu yina itu mat tamkin. Contoh kedua, huyitum. Cermati kata huyitum. Adakah huruf ya mati? Ada. Sebelum ya mati ada huruf ya? Ada. Tanda bacanya apa? Ya bertasdid. Nah, ya bertasdid. Jadi mat tamkin itu kalau ya mati sebelumnya ada ya yang bertasdid kasroh. Contoh huyitum. Huyi ada ya tasdid, ada ya mati. Itu mat tamkin. Huyitum panjangnya 2 harokat. Berikutnya an-nabiyina. An-nabiyina. Perhatikan. Ada berapa huruf ya di kata an-nabiyina? Ada 2. Ada ya tasdid, ada. Habis itu ada ya mati, ada. Ya tasdid bertemu dengan ya mati, ya itu namanya mat tamkin. Ya bertasdid, habis itu ada ya mati, itu namanya mat tamkin. Nabiyina. Nah, ada ya tasdid, setelahnya ada ya mati. Huyitum atau nabiyina atau lil hawariyina. Yina. Nah, itu mat tamkin. Huyi juga mat tamkin. Nah, selanjutnya yang ketiga mad farqi. Apa nih mad farqi? Ada 2 kata ya, mad dan farqi. Mad artinya panjang, ya. Mad artinya panjang. Farqi artinya pembeda. Farqi artinya pembeda. Kemudian pembacaan huruf mad dengan panjang ini, ya, mad farqi ini bertujuan untuk membedakan antara kalimat tanya dan bukan kalimat tanya. Jadi mad farqi itu adalah untuk membedakan mana kalimat tanya dan mana bukan kalimat tanya. Ya, mad farqi untuk membedakan antara kalimat tanya dan bukan kalimat tanya. Itu namanya farqi, pembeda. Nah, di dalam Al-Qur'anul Karim mad farqi itu ada di 2 surat, ya. Cuma ada di 2 surat. Mad farqi itu tidak banyak. Ya, mad farqi tidak banyak. Ada di 2 surat. Yang pertama, kamu lihat di buku di surat Al-An'am ayat 143 ayat 144 yang berbunyi az-zakaraini. Az-zakaraini. Itu mad farqi. A-nya itu. Jadi mad farqi untuk membedakan mana kalimat tanya dan bukan kalimat tanya. Makanya artinya farqi, pembeda. Mad farqi ingat di Al-Quran cuma ada di 2 tempat. Satu di surat Al-An'am, yaitu satu lagi di surat An-Naml. Rinciannya di surat Al-An'am ada 2 ayat, 143 dan 144. Nanti ketemu kalian baca
adzakaroni. A-nya ini mad parki, bukan pari, parki. Di mad parki itu adalah mad yang merupakan kalimat tanya. Mad parki berikutnya ada di surat Yunus. Surat Yunus ya. Ayat 59 yang berbunyi Allahu. Ini mad parki Yunus ayat 59. Kemudian ada lagi di surat An-Naml ayat 59 juga kalimat Allahu. Jadi mad parki di Al-Qur'an cuma ada kata adzakaroni dan kata Allah. Itu mad parki cuma itu. Ada kata adzakaroni atau A-nya panjang. Kan kalau biasa kita nggak panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau mad parki Allahu, A-nya panjang. Bedanya di situ. Mad parki A-nya panjang pada kata Allah. Yaitu sebagai kalimat tanya. Ya, sampai di sini penjelasan saya tentang mad parki. Kemudian kalian kerjakan tugas halaman 11. Ulangan harian halaman 11 ya. Itu kerjakan lumayan nih, kerjakan sampai nomor 60 ya. Jadi ulangan harian halaman 11 sampai halaman 17, pilihan ganda seluruhnya kerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 60 ya, dan dikerjakan di buku, bukan di buku LKS tapi di kertas ya, supaya nanti bisa dikumpulkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.